akan terlihat gitu loh. Bagaimana dengan kita yang proletar ini yang memiliki pengalaman dari awal sampai berkarir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan. Belakangan ini berita tentang politik dinasti semakin ramai dibincangkan. Ada pengamat mengatakan bahwa Indonesia sedang sedang terjangkit atau sedang darurat politik dinasti. Pengamat yang lain mengatakan bahwa memang penyakit politik dinasti ini berbahaya dan gejalanya sudah sangat jauh sekali. Nah, dari berbagai macam perbincangan ini saya ingin membahas seputar politik dinasti dan yang khususnya keluarga yang dituduh hari ini sedang berpolitik dinasti, yaitu keluarga Presiden Joko Widodo. Karena sejatinya menurut saya politik dinasti itu, kalau menurut definisi dari pengamat gitu kan, atau beberapa definisi dari politisi yang ada yang selama ini saya ikuti di TV One atau di mana-mana itu ya, di podcast itu. Kalau yang dimaksud politik dinasti itu adalah melanggengkan kekuasaan dalam keluarga dengan mendukung keluarganya untuk berpolitik, saya rasa itu tidak ada masalah ya. Meskipun ada kalimat melanggengkan kekuasaan, itu bukanlah berarti haus kekuasaan dengan mencalonkan keluarganya. Kita di negara demokrasi, negara yang harusnya sudah siap dengan berbagai macam pola politik, termasuk politik dinasti yang kemudian muncul istilah itu hari ini kan. Dinasti politik ataupun politik dinasti itu hampir mirip aja. Dinasti politik seperti yang dikatakan, atau politik dinasti turun temurun misalnya itu kan, atau dinasti politik dinasti, atau politik dinasti politik gitu ya. Politik dinasti kita anggap seperti Jokowi misalnya, yang seperti pengamat ingin melanggengkan kekuasaan. Dinasti politik itu berbeda lagi ya maknanya. Tapi secara umum kalau kita lihat memang sama ya, bahwa di situ berupaya untuk menurunkan watak politik dan sebagainya. Nah, di sini kata kunci yang sebenarnya menurut saya politik dinasti itu tidak ada masalah. Apa problemnya kalau gen dari orang tua saya adalah gen politik? Kemudian saya dari kecil kemudian sampai umur 30 tahun misalnya atau umur 40 tahun tidak tertarik dengan politik. Tiba-tiba suatu ketika saya mendapatkan kesempatan politik itu. Sehingga tiba-tiba saya berpolitik dan masuk panggung politik. Karena misalnya ayah saya adalah seorang bupati dan mendukung kegiatan saya itu, apakah itu dinasti politik? Saya rasa tidaklah. Itu biasa aja seperti bisnismen, orang tuanya bisnismen, anaknya bisnismen, itu kan saling membantu biasa aja. Karena kita hanya mampu menilai dari luar gitu loh. Padahal mereka yang sedang berbisnis itu sedang melawan tantangan yang sama beratnya gitu. Di dalam politik juga begitu, tantangannya itu sama gitu. Tinggal kita di negara demokrasi ini memilih atau tidak, itu aja gitu. Apa yang jadi masalah? Misalkan Gibran kemarin itu menjadi wakil presiden, tinggal tidak dipilih kan bisa gitu. Kenapa harus kita ngomong ke sana kemari ini melanggengkan kekuasaan dan sebagainya? Kalau tidak mau kekuasaan itu dilanggengkan, jangan pilih kan begitu. Kita di era demokrasi,
Di era demokrasi tidak mungkin melahirkan dinasti. Di sistem demokrasi tidak mungkin melahirkan dinasti. Sistem yang kemudian bisa diatur sedemikian rupa, kecuali memang demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Sehingga banyak orang khawatir dengan dinasti politik. Banyak orang khawatir kekuatan yang mampu membangun itu. Karena sejatinya di orang-orang yang mengkritik itu mengetahui bahwa kita negara demokrasi, tapi sebenarnya tidak demokratis. Semuanya bisa dirancang dengan sedemikian rupa. Kalau memang itu yang terjadi, memang psikologi ketakutan itu wajar. Gitu. Tapi juga tidak bisa mewajarkan atau menahan Joko Widodo dan keluarganya untuk berpolitik. Itu silakan menantu mereka, anak cucunya nanti mau berpolitik itu silahkan gitu loh, silahkan. Jadi tidak ada ketakutan pengamat politik dan lain sebagainya, itu politisi yang menganggap ini dinasti politik itu tidak menarik sama sekali ya. Mau diapakan gitu kalau misalnya anak Joko Widodo itu memang tertarik dalam dunia politik, sama lah seperti anak bisnismen yang kemudian dia ikut berbisnis juga anaknya ya. Jadi tidak ada masalah. Justru yang menjadi masalah itu orang yang menganggap orang sakit hati barangkali ya, karena dia tidak memiliki privilege yang sama. Atau kita juga ingin mengatakan ada kesempatan yang berbeda gitu, bahwa kebetulan Gibran itu memiliki privilege yang luar biasa. Dia anak presiden gitu kan, dia sejak remaja itu sudah bergelimang harta, tidak pernah merasakan kemiskinan gitu ya. Kalau hanya itu yang kita iri dari Gibran, banyak sekali orang juga seperti itu. Ada juga anak presiden yang seperti itu, yang hari ini tidak mengerti apa itu proletar, tidak pernah merasakan makan nasi pakai kerupuk misalkan. Saya bisa jamin Bu Megawati misalkan, itu tidak pernah merasakan seperti itu. Karena dia hidupnya itu besarnya itu begitu. Anak presiden yang lain juga begitu. Rata-rata semuanya orang-orang yang mampu. Atau bukan anak presiden, banyak juga anak konglomerat dan sebagainya. Itu tidak bisa iri dengan setiap keadaan orang. Yang jelas setiap kontestasi itu diawali dengan perawalan yang sama. Di dalam dunia demokrasi misalnya kita berpolitik, anak presiden juga berpolitik, meskipun dia privilege-nya lebih tinggi, kita bisa mencari nilai yang lebih lain, lebih dari itu. Karena kita bukan dari keluarga siapa-siapa, tinggal perjuangan saja. Kita lihat saja nanti natural sekali. Kalau anak presiden itu tidak memiliki kemampuan politik, diplomasi, dan tidak mampu bertutur dan tidak mampu bekerja, itu akan terlihat gitu. Bagaimana dengan kita yang proletar ini yang memiliki pengalaman dari awal sampai berkarir setinggi-tingginya, kita punya pengalaman apa gitu. Punya contoh apa juga kaum proletar yang pernah jadi presiden dan berhasil? Dan tidak juga. Contoh satu-satunya ya Jokowi itu. Mereka ya. Ya itu aja ya. Jadi basa-basi tentang politik dinasti itu sama dengan basa-basinya politik identitas. Itu menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.